warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di kanal YouTube Rapasa RA. Dan ini adalah video lanjutan atau part kedua liputan perjalanan wisata sejarah di Benteng Ujung Padang atau Fort Rotterdam Makassar ya. Nah, biar terus semangat bikin videonya, sebelum lanjut menonton, kalau tulisan subscribe masih menyala merah seperti ini, ayo padamkan dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih atas supportnya. Ini ruang tempat apa tadi, Pak? Udah rempah-rempah, Pak. Makanya ini bolong-bolong, Pak. Ini rempah-rempah basah semua di bawah ini, Pak. Oh, ini tempat nyimpan rempah-rempah Basah. basah. Misalnya tomat tuh, cengkeh dia berada keluar, Pak. Kalau yang kedua itu untuk yang kering seperti rotan, kayu, kulit pohon, ya. Itu di atas. Ini museum ya, Pak? Ya. Oke, tiket dulu. Kasih. Harusnya tetap di sini, turun di sini. Iya. Mana dulu, Pak? Dari sini dulu. Oke, sekarang kita sudah memasuki ruangan Museum Lagaligo Fort Rotterdam Makassar nih. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, itulah lini masa ketika kita mengunjungi sebuah objek wisata sejarah. Kondisinya ya lingkaran waktu yang bergerak dan berproses dari dulu hingga sekarang sampai masa depan. Di sini selain bisa melihat beragam bukti sejarah keberadaan kerajaan dan aktivitas dari masyarakat Gua Talo, sebenarnya ada dua hal yang paling menarik buat saya gitu. Nah, pertama, saya cukup tertarik ketika melihat adanya rumusan atau perhitungan jam keberuntungan atau kapan waktu baik dan buruk dalam seminggu yang digunakan oleh masyarakat terdahulu. Rumusan ini digunakan untuk melakukan aktivitas mencari nafkah atau turun ke sawah. Yang kedua, yang juga menarik perhatian saya adalah warna pakaian yang digunakan untuk perempuan di Makassar ini, terutama digunakan dalam suatu acara pesta tertentu ya. Warna-warna ini menunjukkan status dari pemakainya, jadi hati-hati kalau mau coba-coba menggoda wanita di Makassar. Biar nggak penasaran, tonton deh sampai habis videonya ya. Ini Kalau kita di sini kan adopsi tuh, Pak. ya, ini apa punya Pangeran Diponegoro? Peninggalan dari Jawa, Pak, ya, karena pangeran dulu. Itu kalau di sini, Pak. Makanya di Manado. Tapi itu adopsi, Pak, karena pangeran pernah di Manado. Biar perempuan membuat perang berkecamuk ya dari para cengkeh, Pak. Ini rempah-rempah yang Membuat kolonial bertahan di situ. yang membuat kolonial bertahan itu rempah-rempah ini ya, Pak. Wah, ini rempah-rempah yang bikin kolonial masih ingin bertahan di Makassar nih. Sampai Jepang masuk. Sampai kemudian Jepang masuk ya, Pak. Ya, kalau itu kan kita ini hitung sama ini, Pak, bom jatuh 2 bom Hiroshima Nagasaki. Iya. Kalau bomnya cuma 1, Jepang sampai sekarang udah angkat kaki. Karena Jepang bomnya 2 mah, ya hancur total, angkat kaki. Soekarno buru-buru proses kemerdekaan. Coba 1 bom. Jepang itu kan negara kuat. Kalau ini sepeda apa, Pak? Ya, Belanda. Bicycle. Ada lampu, Pak, ini untuk lampu jalan, Pak. Kan dulu belum ada jalan raya, Pak. Itu jalan berlubang-lubang, jadi itu senter di bawah ini, Pak. Ke bawah ya. Ini sepeda masyarakatnya biasa ini. Bukan. Ini punya siapa sepeda, Pak? Orang dulu ini, Pak. Oh ya, ini hanya pajang saja ya, Pak. Sekarang dipakai ini, Pak, untuk transportasi dari daerah-daerah. Ya, ini untuk menggambarkan mendorong ekonomi, Pak. apa ini bahan tancap itu. Ditancapkan di pinggir pantai, Pak, untuk mendapatkan ikan ini, Pak, semua ikan. Jadi lampunya di sini, Pak. Ini nanti up ke atas, Pak, berhenti. Nah, besok pagi-pagi orang makannya segar. Ya. Di susil ini, Pak, dari ikan 5 kali mati. Jadi Bapak kalau di susil semua ikan segar, Pak. Iya. Masuk ke itu ya. Ya. Tempat itu mah ada ikan, Pak. Jadi Belanda datang, Pak, baru menangkan Kompas, Pak. Lampu Strongking waktu datangnya kolonial, Pak. Dulu. Oh, ini dari Belanda ini. Yang Punya Belanda, Pak, ya. Kompas. Dulu nggak pakai kompas, Pak. Ini kompasnya ini. Ya. Dulu kompas itu, Pak, alam, bintang di langit, Bintang di langit ya. burung di udara, penciuman, Pak. Gelombang air. Pernah naik kapal finish ini, Pak. Pernah naik kapal, Pak. Ini namanya lepa-lepa, Pak, karena dia hanya di pinggir pantai saja, Pak. Bagian layar, Pak, antara pulau. Jadi mereka tinggal di sini, Pak. Berbulan-bulan ikan kering di sini, dan mereka juga berdagang, Pak. Jadi bawa pulau itu misalnya beras, Pak, atau sarung. Coba diangkat dulu, Pak. Karena banyak pulau-pulau ini, Pak, berpenghuni, tapi tidak bisa dijangkau oleh kapal besar. Tinggalnya di rumah. Ya. Terakung ya, Pak. Ya, makanya tuh orang bilang, Pak, itu suku Bajo ya, dari suku Bugis yang bisa berenang berjam-jam, Pak. Telinga itu bisa mendengar ikan di mana dalam 1 kilometer. Karena banyak tuh kecil dari bawah di air. Tinggal di sini ya. Ya, itu suku Bajo, Pak. Sebenarnya Bapak itu di Indonesia, di Asia.
Nah, ini dia punya kapal ini. Ini kapalnya Pak. Ini sini Pak dari nama kota Venesia Italia, kota Venesia Pak. Mereka berkeliling dunia Pak, orang Bugis tidak bisa sebut Venesia Pak ketika melewati di kota air itu. Kami udah sampai di Pinisi, nama kapal ini Pinisi karena legenda Pak. Navigasi Pak, burung-burung, bintang di langit, penciuman gelombang air perlayar. Iya Pak. Nah ini, ya. Menurut Bapak ini Pak, ini rekaman kapalnya Pak. Dari posisi gambarnya rekaman Pak. Nah, gambar Pak. Ke barat ya? Sana Pak ya. Tapi kalau Bapak lihat ke sini Pak. Ini ke arah barat. Sini Pak, itu. Oh iya ya. Kapalnya arah kemana Pak? Dia arah ke sana Pak, Ya. arah ke itu. Dia lagi membelah di laut Pak. Unik juga ya. Lukisan. Ya, ini lukisan 2 dimensi Pak. Lukisan 2 dimensi. Lukisan baru-baru meninggal Pak. Oh. Ini saya lihat lukisan 2 dimensi nih dari sebelah kiri, posisi saya di sebelah kiri. Ini kapalnya mengarah ke kanan, sebelah kanan saya. Nah, bisa pindah ke sebelah kanan. Kapal ini justru berarah ke timur, berbalik. Ini lukisan 2 dimensi. Pelukisnya siapa Pak ini Pak? Sudah meninggal Pak. Sudah meninggal, sudah Baru-baru meninggal. meninggal. Ini pelukis mungkin. Nah. Ini kalau ke atas kemana Pak? Itu barang-barang Pak yang tidak bisa dimasuki Pak karena masih mistik itu. Oh. Nanti kan kalau pergantian benda Pak itu pakai acara Pak. Oh, ini disimpannya benda-benda yang mistis di sini sehingga tidak bisa dimasuki ya Pak. Ya, ada sembarang orang Pak. Tapi kita nggak bisa buka sedikit Pak, Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. buat lihat. Ya ada CCTV Pak nanti masalah. Ada CCTV ini Pak. Oh iya, baik. Ini sudah dibawa UNESCO ini Pak. Ya. Kita jalan di sini Pak itu sampai di PBB. Oh gitu. Iya Pak UNESCO. Jadi ketika kita meliput di museum ini, sebenarnya kita sudah dilihat oleh orang-orang di Di pusat Pak dari pusat UNESCO. sana ya, di UNESCO sana udah dilihat bahwa ini kan kita sedang melihat ini warisan dunia ini Pak. ini sudah diawasi oleh orang di Warisan UNESCO dunia, ternyata. ya. Sehingga ya, kita nggak bisa lihat hal-hal yang sudah dilarang, kita hanya bisa Ya. lihat apa yang sudah ditampilkan di sini. Ya. Kok ada Betul. Pak itu surat resmi Pak kalau Ya. mau pemerintah surat resmi Pak. Kalau di atas harus surat Misalnya resmi, mau ya. misalnya mau lihat umumnya atau janur itu kan surat resmi. Oh gitu, harus surat resmi ya. Baik. Bisa sembarang. Oke Pak, kita lanjut ya. Tapi Pak ya, ini namanya Timpalaja Pak, bangsawan ini Pak. Bapak kalau keliling kota Makassar yang begitu Pak itu orang biasa. Orang biasa. Jadi kalau dua di sini Pak dia begini itu bangsawan biasa Pak. Ini bangsawan menengah. Ada begini bangsawan tinggi Pak atau dia raja yang tinggal dalam sini Pak. Oh jadi itu menunjukkan tingkat kastanya ya? Ya, jadi biar Bapak pintar kaya raya Pak, bangun istana negara, bangun IKN. Ya. Tapi tidak semua rumah IKN ada begini Pak. Nanti dirumbukan masyarakat. Biar Bapak pakai undang-undang. Oke. Yang boleh tinggal di sini Pak dia pakai nama Andi. Andi. Andi Lanyala, Andi Malarangeng, Andi Meriam. Oh, Itu Andi bangsawan. boleh tinggal di situ. Andi Malarangeng. Ya. Kecuali Kecuali Andi Lau. Andi Lau. Makassar dipakai daing Pak. Nah, Bugis Makassar Pak dominasi pesta kawin. Ya. Itu aja pesta matinya Pak. Replika. Ya. Tapi di kota Makassar Pak sudah jarang lihat kita ini Pak contoh Rumah adat ya, Pak? Ya, cara Replika contoh rumah rumah adat. panggung tidak ada Pak. Ya. Kenapa di Melayu itu Pak Asia ini hampir sebagian besar rumah itu rumah panggung Pak. Ya. Ini main kita ini Pak. Pada ada 3 dunia Pak, 3 lapis dunia. Ya. Dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas itu Pak, itu diwakili oleh langit Pak. Bapak kalau lihat dalam jalan batu di sini sekarang pasti Bapak itu tempatnya Tuhan. Nggak langit kan tempat kekuasaan Tuhan. Itu adalah langit Pak. Diwakili oleh loteng. Sudut lotengnya Pak. Untuk mewakili tahap atas itu Pak. Tempat menyimpan beras Pak, uang, tempat simpan Bapak punya handphone. Itu hal penting sakral. Sama dunia kedua Pak, dunia kita ini Pak ada jendela itu Pak. Ada tangga Pak. Itu namanya pada. Dunia kita itu dunia kolong Pak, dunia gaib. Dulu kalau meninggal Pak, dikubur, dianggap punya ke situ Pak. Makanya Bapak itu di sini Pak dia bonus makanan Pak, supaya makan Bapak sendiri kayak sampah. Itu filosofisnya Pak. Kalau di sini Pak itu bangsa dari sini Pak makin banyak kepala gantungan tanda-tanda kerbau ini Pak. Oh, itu Banyak dia orang kaya. gantungan kepala kerbau di situ ya Pak. Banyak dia orang kaya Pak. Semakin banyak kepala kerbaunya, Karena satu semakin kerbau harganya di atas seperti satu Kia Nova Pak atau satu Ferrari. Bisa 2 juta atau bisa 1 miliar, 2 miliar. Atau satu Lamborghini bisa saja. Dan semua ini Pak itu punya satu Lamborghini Pak. gitu ya. Iya. Karena setiap periode itu mahal sekarang. Apa sekarang sudah potongan gengsi Pak. Ya. Biar 5 juta harganya tapi dikasih mata supaya ini ada tetangga dengar ini. Ini apa? Kita kasih Senjata. Badik.
Pak di koleksi senjata tajam. Makassar, Pak, di Bugis. Baru 3 pemakaian, Pak. Kalau di sini dipakai, itu dalam keadaan damai, misalnya pesta kawin. Nah, ini baju bodoh, Pak. Baju bodoh itu artinya dari sependek, Pak, tanpa lengan, agak transparan, dia pakai sarung. Merah itu, Pak, artinya masih gadis. Biru sama hijau dari bangsawan, kuning janda. Kalau situ ada yang punya. Putih bangsawan, coklat hitam itu nenek. Makanya kalau lihat orang di kampung-kampung pakai itu dalam keadaan pesta duka, itu biasa orang tua pakai. Merah masih gadis, Pak. Merah masih gadis. Artinya gadis itu bisa kita main mata, Pak. Ya, kalau dia hijau, Darah bangsawan. Darah Pak. bangsawan. Jangan-jangan kita mau kenal, Pak, dia bawa muka karena pikir tidak sudah sederajat. sederajat. Kalau Iya. kuning, keren. Itu Apa itu? janda. Janda. Yang bawahnya apa? Ada yang punya, Pak. Oranye. Senyum. Pakaian ini dipakai pada saat kapan? Ada saat pesta, Pak. Kalau Acara. pada saat pesta ada warna-warna ini menunjukkan Gestur. tadi gesturnya ya. Oh, Sekarang ya, sudah tidak ya, lagi. ya, Dulu ya, zaman ya, dulu ya, itu ya. zaman dulu ya Pak. Tapi ini kan minimal mengurangi, Pak. Kalau susah masih ketat, Pak. Ya. Sehingga kejahatan-kejahatan seperti ini agak minimal, Pak. Karena orang takut dengan adatnya. Ya. Nah, ini kelamin, Pak. Orang Bugis Makassar, Pak, kalau menikah. Oh ini pelaminannya. Ya, Bugis Makassar, sedangkan orangnya pesta matinya, Pak. Ini peralatan pernikahan. Udah mau cukup. Nah, orang Bugis Makassar kalau kerja, Pak, keluar rumah menikah atau bepergian, Pak, itu masih masuk kepada atas lokal, Pak. Punya hari yang bagus, Pak. Ini perhitungan hari ya Pak. Ya, Sabtu misalnya, Pak, ya. 6 sampai 9, Pak. Jam 6 sampai 9 itu kosong, Pak. Sabtu. Jadi laki-laki Bugis Makassar, Pak, atau perempuan Bugis itu masih di dalam kamar, Pak. Atau di warung kopi, Pak. Karena enggak ada Bapak keluar rumah, Pak. Sudah menghitung ini ya Pak. Iya, makanya Bapak lihat tuh, Bapak berpikir kemana, Pak, Jakarta sampai sini, Pak, orang kok di warung kopi. Kita tidak sambung-sambung, Pak. Jam 9 sampai 10, Pak, itu impas. Boleh bola, Pak. Artinya Bapak lempar 3 juta, kembali 3 juta, 3 juta, Pak. Pernah Bapak, misalnya Bapak pernah bilang, Pak, sama Bapak, dari mana, Pak? Capek ya? Kenapa capeknya dibawa pulang? Nah, artinya kalau capek bawa pulang pun dari apa-apa nggak usah keluar. Karena akan impas capek ini, makanya dikatakan ini, Pak. Lihatnya itu ya Pak. Boleh bola, Pak. Ya, itu sebenarnya kita dengar suara perempuan, Pak. Pulang bawa aja saya. Ini ada peralatan yang normal. Ini pembuatan sagu, Pak. Membuat sagu. Ya. Dari pohonnya. Sini saya makan pada sagu. Ini tempat panas. Ini adalah tunggu padi untuk kalangan putri bangsawan, ajang terjadi pesta panen. Ini, Pak. Jadi kalau putri bangsawan dia keluar rumah, Pak, dulu tuh rumor beredar, Pak, tabu. Jadi kita muncul di pesta panen, Pak. Karena itu nanti yang dokter membantu dia, itu nanti yang minta suaminya, Pak. Jadi kalau dia munting, nah ini. Ruangan ini tidak bisa kita hati gajah nikmati benteng saja. Nggak bisa. Sementara dibersihkan. Dan Ini nggak bisa kita masuki semua. iya, kantor sekarang sebagian besar kantor. Oh kantor. Oke, ini aja. Ini ruang apa dulu? Ini kantor gubernur yang pertama, kantor gubernur. Ini kantor gubernur. Nah, ini sumur ganda, Pak, sumur tua. Airnya rawak, Pak, laut. Ada 9 sumur tua, Pak. Oh ini sumur tuanya Pak. Karena itu hebatnya orang Belanda, Pak, kalau building irigasi mereka jago, Pak. Ini sumur tua zaman Belanda. Karena kan ini kota, Pak, ya, harus ada pamnya. Bangun Pak, saya mau lihat ini bentar, Pak. Ini sekarang jadi kantor Pak. Ini kantornya Pak. Hah? Ini kantornya. Kantor, Pak, tapi dikunci karena ini ada barang-barang kantor, Pak, barang-barang khusus di sini, Pak. Oh, Jangan kunci apa. saya naik ke atas nggak apa-apa nih? Boleh, Pak, tapi dikunci pada sini. Iya di sini aja. Ambil foto sana.
Tapi dikunci ini, kita tidak bisa masuk, hanya dari sebatas ini saja. Ini tunggu kemenangan. Ini asli Pak ya. Tunggu kemenangan yang dibuat oleh Belanda ya Pak. Ya. Kemarin itu Pak tugu Pak ya, bendera, tiang Pak, itu simbol-simbol. Nah, ini kalau sudah ini Pak, pustakaan Belanda. Perpustakaan Pak. Dari sini perpustakaan Pak, perpustakaan Belanda. Itu makanya kenapa orang kulit putih cerdas Pak, orang kulit putih Pak. Karena kalau dibangun satu tempat kota Pak, ada lengkap yang perpustakaan. Perpustakaan membuat dia membaca Pak, dari dia bereksplorasi pikirannya. Dan mereka cerdas. Di atas itu Ya, perpustakaan Belanda. Makanya kita kan lambat Pak, nanti zaman Soeharto itu baru namanya pustaka keliling desa Pak ya, kemenjam dulu. Jadi buat kita itu lambat cerdas Pak. Ini terowongan apa? Bentar Pak. Kita mau masuk ke terowongan. Terowongan apa itu Pak? Terowongan apa ini? Terowongan Pak. Ini kita mau masuk ke terowongan di Bandar Rotterdam. Masuk terowongan. Ini Pak, itu ada tanpa jalan mau cucu. Ini Terowongan. terowongan. Dari sini Pak ya. Oh sampai sini Pak. Ini terowongan dulu tempat apa ya Pak? Ini, Pak? Dulu itu Pak, kalau para pangeran Pak keluar dari sini Pak ke jalan raya berkuda Pak, itu rawan kena spray Pak atau mata-mata, Oh, kena sini panah. tempat sembunyinya. Jadi kalau mereka ada pertemuan penting antar pangeran Pak, itu di sini dia escape Pak, untuk menghindari Pak panah Pak, spray. Menghindari Itu namanya jalan alternatif Pak, seperti kayak piramid atau benteng dari Jawa Pak. Karena sekitar masanya benteng Pak. Benteng ya? Benteng. Cuma dari sini Pak, karena akan tembus sampai ke Lampung lagi sama Pak Beni. Beni yang berenang itu di Bandung di situ benteng Pak. Dan itu jadi gampang. Ini seperti ini Pak. Terkunci Pak. Kita tidak bisa masuk terkunci. Sana. Kemana kita? Ini tangan ini sana Pak, tangan kaki kiri Pak. Ini kaki kanan kura-kura Pak, bagian belakang. Ini pustakaan terkunci Pak hari Sabtu. Ya. Jam kantor Pak, kalau bisa kita masuk. Ini kita di benteng sisi atasnya ya Pak. Bagian belakang Pak. Bagian belakang Ini ini. Pak kanan belakang Pak. Nah, tapi sekarang udah rumah-rumah ya. Dulu ini tempat prajurit jaga benteng. Ini berfungsi ada orang ya Pak? Ditunggu. Orang kantor nih Pak. Dan membersihkan Pak. Atau datang tamu dari Jakarta Pak, di sini nginap. Tamu-tamu kantor pusat arkeologi kan. Daripada mungkin nginap di hotel Pak, nginap di sini. Ini namanya Pak Bastion Mandarsa. Nama dulunya Ternate, kerjaan Ternate itu Mandarsa Pak. Para partisipan Belanda Pak. Jadi karena Kalenggo Pak sangat kuat. Kalau head to head Pak, Belanda bisa kalah. Karena Kalenggo itu udah punya angkatan yang kuat sampai dimiliki Inggris Pak. Jadi kalau dia dari Batavia 40 kapal perang Pak, sampai sudah masuk tinggal 20. Jadi kapal perang Makassar 20 ya, itu bisa perang sebanding. Karena dihancurkan oleh badai Pak, di luar Pak, badai. Gelombang dahsyat Pak di Selat Makassar itu. Oke Pak, kita kemana lagi Pak? Zaman dulu ini Untuk melayani gereja Pak ya. rumah pendeta yang G ini rumah pendeta ya? Zaman dulu rumah pendeta. Kalau itu kemana? Ini dulu Bastion bukan Mandasa Pak. Ini goa, salah di bentengnya ya Pak, tempat Bangunan Ternate punya Mandasa Pak. Ternate ini Pak. Jadi kita tinggal sekarang. Tidak tamuku ini. Tidak. Ini di bawah ini Pak, tempat galeri lukisan pernah lihat Pak. Tapi lukisannya belum datang. Lukisan dari tanah. Yang mana? Di sini Pak. Tempat? Galeri pelukis tanah liat. Oh, galeri pelukis tanah liat Ya, di sini. Bapak kalau keliling dunia Pak, ketemu Da Vinci atau Van Gogh, mereka melukis pakai cat minyak. Tapi Da Vinci ke Makassar Pak pakai tanah dan air.
Jadi tanah-tanah itu berwarna Pak. Tanah itu ada warna merah, Ya. warna hitam Pak, itu dipakai melukis Pak. Dipakai buat melukis di dalam ruangan ini ya Pak. Dan dia penemu Pak ya. Oleh Avandi dia dibilang dokter Pak. Dan baru-baru mendapatkan dia dari Bapak Jokowi sebagai salah satu Saya mau lihat kepala kura-kuranya. Ini berarti sisi kanan ya, Kanan. kanannya ya. Ya. Kita mau lihat kepala kura-kuranya Ini kalau pakai drone bagus Pak dilihat dari atas. Oh ini kepala kura-kuranya ini ya Pak. Ini kepala kura-kuranya ini. Kita itu untuk gedung C Pak. Apa Pak? Itu saya tadi Pak Bastian Buton. Bastian Buton. 4. Tempat kerjaan Buton Pak, kita mau. Oh, coba kita lihat. Kerajaan. Kalau ada rumah-rumah kecil yang di atas rumah itu tempat sniper ya Pak? Iya Pak. Tempat mengawasi ya Pak? Iya, Bapak kalau datang penyerangan Pak atau tamu tak diundang Pak, jangan hantam dari sini. Kan di sini rumah jenderal Pak. Rumahnya tinggi Pak. Oh ini Bastian Buton. Bastian Buton. Bastian Buton. Ini kita bisa masuk? Tidak Pak. Tidak. Sekarang jadi ruangan kesenian Pak ya. Para seniman-seniman. Artis lokal Pak. Ya, ini. Kita mau masuk. Dari sini kita akan menuju ke atas menyusuri sisi luar benteng. Nanti akan menuju ke bagian atas kepala kura-kura yang dimana tempat kita masuk pertama tadi. Ini tempat penjagaan prajurit. Nah dari sini prajurit bisa melihat sekitar, tapi sekarang sudah merupakan bangunan. Sini tempat prajurit ya Pak. Ya. Kalau perang nih jaga-jaga di sini. Ini tempat meriam ini Pak. Oh tempat meriam ini. Barang beroda Pak. Tempat meriam. Dan itu dipasang oleh prajurit untuk Iya. baik. Kalau ini Pak tempat spy Pak. Spy di tempat mata-mata. Oh ini tempat mata-mata di ujung. Di atas jarak jauh Pak. Kalau ada musuh nggak Ya, tempat mata-mata nih. Mata-mata mengawasi. Jadi kalau para bapak masa anak-anak Pak, kita main tembak-tembakan, spy bagaimana? Spy itu. Nah sekarang kita pikir lah orang dulu. Lalu dia seperti anak Pak Mas, kalau ada film-film Mamat, dia nggak tahu bagaimana seperti apa tuh mengintai. Lu tangan kanan pura-pura anak kebangan. Menuju ke kepala kura-kura ini. Nah ini mau Jadi tempat pertahanan Pak, tempat defense Pak. ini tempat pertahanan ya. Landing. Jadi laut Pak ini. Mereka tembak menembak di sini Pak. Dari bawah ini mereka jumping Pak. Ini adalah bloody area Pak. Ini laut ya Pak dulu. Laut Ya? dulu Pak sudah diurus. Dulu ini sekitarnya lautan. Ya. Lalu diuruk ya Pak. Lautan ini. Kita melihat benteng. Kita bisa melihat benteng dari ke atasan, dari ketinggian nih. Kepala. Kepala kura-kura. Apa ini Pak? 1 ya, 2, 3. Ini apa ini Pak? Ring-ring kapal Pak ini. Lihat Iya. di sana Pak. Itu sana. 1, 2 di sana Pak. 3. Ada 3 di situ. Oh, Ada itu laut dulu Pak. Apa di sini? oh, ini. Untuk apa ini ya Pak? Ya. Untuk apa ini Pak? Kapal Pak. Oh kapal berlabuh. Iya. Kapal berlabuh. Itu namanya Pak selebes. Selebes dari kata selebasi. Jadi kalau orang pergi datang bertanya apa nama pulau ini kepada seseorang tua di sini, itu salah pengertian Pak, disangka ditanya itu dia punya benda pusaka yang ada di selempangnya itu Pak. Makanya katakan ini selebasi, besi, selebes. Orang bilang oh selebes.
pasti. Jadi jangan heran kalau Majapahit Pak sampai sini ekspansi mencari besi untuk membuat tombak dan panah. Saya di Jawa kan tidak ada tombak, tidak ada besi Pak. Hanya Jawa Dwi Pak kalau menurut sejarah menghasilkan padi-padian. Bagaimana kerja Majapahit itu Pak untuk menjadi membuat kapal besi atau besi tanah-tanahnya Pak, itu dari mitra-mitra di Celebes ini. Karena heran kita bukan tambang-tambang mineral Pak. Tambang mineral. Ya, ada di Palopo Pak, banyak tambang itu di Lubuk Palopo Pak. Dekat Polres sana. Oke Pak, sampai di sini dulu kegiatan kita di Benteng Port Rotterdam bagian kedua. Iya. Tunggu video part ketiga atau bagian akhir edisi khusus cerita misteri. Artinya kita akan mencoba mencari tahu sisi lain di balik Benteng Port Rotterdam ini.